Baik anak-anak, sekarang kita lanjutkan ke materi yang lebih jauh lagi mengenai karya seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi. Sudah mengamati benda-benda di sekitar kalian? Baik, sekarang kita akan sampaikan apa yang disebut dengan karya seni rupa 2 dimensi. Istilah karya seni rupa seringkali kita jumpai baik dalam bentuk tulisan maupun perbincangan secara lisan ya. Tahukah kalian apa sebenarnya seni rupa itu? Coba kalian mencari ilustrasi atau bekerjasama dengan teman ya. Dari kata seni rupa, perhatikan kembali benda-benda di sekitar kalian. Tunjukkan benda apa saja yang termasuk dalam karya seni rupa. Kan banyak sekali kan benda-benda di sekitar kita, di rumah kalian. Nah, mana yang termasuk karya seni rupa dan yang bukan? Apa itu bedanya? Berbagai karya seni rupa ada di sekeliling kita, memiliki banyak ragamnya. Walaupun demikian, karya seni rupa dapat digolongkan berdasarkan jenisnya dengan mengkategorikan kesamaan karakteristik karya yang satu dengan yang lainnya. Nah, dapatkah kalian membedakan karakteristik dasar dari karya seni rupa yang satu dengan yang lainnya? Misalnya pada binatang, penggolongan dapat didasarkan pada jenis kelamin, jantan atau betina. Ya kan? Pada tumbuhan, misalnya dikategorikan berdasarkan fungsinya. Ada tumbuhan sebagai tanaman hiasan saja, kayak aglonema, apalagi ya, banyak lah ya. Untuk memperindah taman, ada juga tumbuhan yang ditanam untuk dikonsumsi atau bahkan untuk obat. Ya kan? Demikian juga dalam karya seni rupa secara sederhana. Kalian dapat membedakan berdasarkan bentuk, dimensi maupun fungsinya. Apa tadi? Karya seni rupa dibedakan berdasarkan dimensi dan fungsinya. Fungsi itu adalah untuk keterkepakaiannya. Nah, itu keterkepakaiannya ya. Baik. Nah, berdasarkan dimensinya, karya seni rupa dibagi dua. Apa tadi? 2 dimensi dan 3 dimensi, ya kan? 2 dimensi mempunyai ukuran dari karya seni rupa, ya, mempunyai ukuran panjang dan lebar. Sedangkan yang 3 dimensi ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Jelas mempunyai volume nyata. Kalau yang 3 dimensi. Kalau yang 2 dimensi itu hanya mempunyai ukuran panjang dan lebar saja, dan biasanya atau cenderung dilihat, dinikmati dari satu arah saja, dari depan misalnya. Lukisan misalnya ya, tidak bisa kita melihat dari belakang atau dari samping, ya, mesti dari depan. Yang karya seni rupa 2 dimensi. Terus yang 3 dimensi dari segala bentuk arah, misalnya patung ini, ya, dari depan bisa, dari samping juga bisa, ya, walaupun dari belakang juga bisa, tapi kurang maksimal juga. Artinya di sana dari segala arah dia mempunyai volume di situ. Ya. Nah, seni rupa berdasarkan fungsinya ada dibuat dengan pertimbangan utama untuk memenuhi fungsi praktis. Ya. Jadi seni rupa berdasarkan fungsinya dibuat pertimbangan atas fungsi praktisnya, keterpakaiannya. Ya. Karya seni rupa semacam ini dikategorikan dalam jenis karya seni rupa terapan atau bahasa Inggrisnya applied art. Apa tadi? Seni rupa terapan atau applied art. Pembuatan karya seni rupa terapan umumnya melalui proses perancangan desain
Membuat karya desain dulu, dirancang. Ya. Karya seni rupa terapan pertimbangan aspek-aspek kerupaan dan karya seni rupa terapan berfungsi untuk memperindah. Ya. Jadi pertimbangan aspek-aspek keserupaan dalam karya seni terapan yang dipakai tadi, ya, itu untuk memperindah bentuk dan tampilan sebuah benda serta meningkatkan kenyamanan penggunaannya. Misal, ya, contohnya apa yang berdasar fungsinya? Benda misalnya terompah atau sepatu yang dari kayu. Sepatu, sandal ya. Teklek kalau bahasa Jawanya. Nah, bagaimana kayu itu dibuat menjadi sebuah alas kaki, bisa dipakai, merasa nyaman dipakainya, tidak jatuh, tidak sakit kakinya. Tapi unsur keserupaannya juga muncul di sana, diberikan hiasan, ornamen untuk menambah apa? Keindahan bentuknya. Ya, lebih menarik lagi. Itu yang berdasarkan dari fungsinya. Sebaliknya, ada karya seni rupa yang dibuat dengan tujuan hanya untuk dinikmati keindahannya saja atau keunikannya saja, tanpa mempertimbangkan apa? Fungsi praktis atau keterpakaiannya. Karya seni rupa ini disebut karya seni rupa murni atau fine art. Apa tadi? Karya seni rupa murni atau fine art yang umumnya digunakan sebagai elemen estetis untuk memperindah ruangan atau tempat-tempat tertentu. Jadi tidak bisa dipakai yang karya seni rupa murni, ya, hanya untuk memperindah, bukan hanya ya, untuk memperindah sebuah ruangan atau tempat tertentu. Beda dengan yang apply art tadi atau seni terapan tadi, dipakai utamanya fungsinya. Nah, seni di situ untuk memperindah penampilan, mempercantik penampilan, semakin menarik bentuknya. Nah, itu ya kan semuanya. Jadi karya seni rupa dibagi menjadi dua, ya, berdasarkan dimensinya dan berdasarkan fungsinya. Yang berdasarkan dimensi ada dua, seni rupa 2 dimensi dan seni rupa 3 dimensi. Yang berdasarkan fungsinya juga ada dua, seni rupa terapan atau applied art dan seni rupa murni atau fine art. Di sana mempunyai fungsi masing-masing. Begitu ya, dan semuanya untuk karya seni rupa 2 dimensi berdasarkan dimensi dan karya seni rupa berdasarkan fungsinya. Di pertemuan sebelumnya sudah Bapak sampaikan ya mengenai karya seni rupa, khususnya yang 2 dimensi. Nah, sekarang coba kalian amati gambar di samping ini dan silakan kalian identifikasi bahan yang digunakan pada karya seni rupa 2 dimensi tersebut. Ya, diidentifikasi apa? Bahan yang digunakan. Itu yang pertama. Yang kedua, silakan kalian identifikasi teknik yang digunakan pada karya seni rupa 2 dimensi tersebut. Identifikasi tekniknya, ya. Yang ketiga, identifikasi medium yang digunakan pada karya seni rupa 2 dimensi tersebut. Jadi ada 3 pertanyaan ya, anak-anak semuanya. Yang pertama, identifikasi bahan yang digunakan. Yang kedua, identifikasi teknik yang digunakan.
Dan yang ketiga, identifikasi medium yang digunakan dalam nyakara tersebut. Silakan kalian kerjakan. Silakan dikerjakan dalam link form Google Form yang akan kita sampaikan nanti, bisa melalui kelas, melalui wali kelas, atau yang ada di deskripsi di video ini. Begitu ya anak semuanya. Silakan jika ada pertanyaan mengenai karya seni rupa yang belum jelas, bisa kalian tulis di kolom komentar di bawah video berikut ini. Atau ada yang kurang jelas, bisa melalui komentar atau nanti melalui WhatsApp ke nomor yang Pak Agung punya. Jadi ada 3 pertanyaan untuk tugas yang pertama di sesi pertama kali ini. Terima kasih, selamat mengerjakan. Tetap jaga kesehatan sesuai prokes, kurangi aktivitas di luar rumah, dan ikuti pembelajaran seni budaya seni rupa dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.